Terima kasih Pak Gani, apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Sekarang saya bersama Pak Hartono Gani selaku Komisaris Independen PT Sido Mulyo Selaras Terbuka ya Pak? Ya. Ya. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan Pak, PT Sido Mulyo Selaras ini bergerak di bidang apa Pak? Perusahaan kita ini bergerak dalam bidang transportasi barang-barang berbahaya dan beracun, B3, APT. Ya, kita membentuk dulu asosiasi APT B3, yang mana Pak Sasmito diangkat menjadi presiden director dari asosiasi. Karena berbahayanya produk chemicals, oil, gas, maka kita mencoba menuntun, membimbing pengusaha-pengusaha yang lain bagaimana kita bisa mentransportasi, memindahkan barang-barang yang berbahaya tadi dengan cepat, aman, baik. Jadi itulah visinya daripada perusahaan APT B3 ini. Kalau Pak Gani sebagai komisaris di perusahaan ini sejak kapan Pak? Saya sudah lebih dari 10 tahun ya. 10 tahun Pak? Sudah lebih dari 10 tahun. Peran apa Pak Gani di perusahaan selama 10 tahun Pak yang di... Ya, saya lebih mendalami bidang teknikalnya. Ya, technical design kendaraan daripada APT B3 ini. Bagaimana kendaraannya dulu kita amankan, ya kan, sesuai dengan aturan-aturan daripada B3 tadi. Ya, untuk menghindari kecelakaan, accident. Ada komparasi nggak, maksudnya sebelum Pak Gani bergabung di perusahaan ini, apa yang terjadi sebelumnya di perusahaan secara safety atau SOP-nya gitu Pak? Dan apa yang dibenahi oleh Pak Gani? Ya, saya benahi pertama tentunya di sarananya, di kendaraannya. Dan sarana itu sangat penting karena dari sarana itu kita meredam accident. Ya kan. Setelah itu tentu ada driver, operatornya, yang juga harus dididik tingkat disiplinnya. Karena berbeda dengan kendaraan-kendaraan angkutan lainnya. Ya, mereka juga harus tertib, bukan hanya sopir. Kita punya workshop juga, maintenance, perawatan. Jadi perawatan berkala itu harus kita patuhi, gitu. Ya kan? Gunanya untuk menghindari sesuatu yang negatif tadi. Yang saya amati ini kan PT Sido Mulyo Selaras ini pernah mendapatkan award sebagai perusahaan yang zero accident Pak. Itu seberapa sering Pak perusahaan mendapatkan itu Pak? Kita umumnya biasanya setiap tahun kita itu zero accident. Jadi yang kita tekankan di sini adalah bagaimana kita bisa memindahkan barang-barang tadi dengan aman, dengan baik dan cepat. Ya. Karena berbeda antara angkutan kargo biasa sama angkutan B3 ini sangat berbeda, ya kan. Dan pada umumnya perusahaan-perusahaan chemicals, oil, gas, mereka itu sangat concern terhadap kendaraan dan operator kami. Jadi mereka tidak mementingkan cepat, tapi cepat tetapi juga selamat. Selamatnya yang dipentingkan. Ya, jadi zero accident yang dipentingkan. Umumnya ketika ada accident itu penyebab utamanya Bapak, dari armadanya, dari drivernya atau apa? Macam-macam. Bisa dari sarananya, bisa dari operatornya. Ya. Dan juga misalnya kendaraan itu tidak dirawat dengan baik, bisa aja juga terjadi. Ada batasan umur kendaraan Pak khusus untuk kalau angkutan B3 Pak?
sebetulnya kendaraan itu tergantung sekali dengan perawatannya. Ya, kendaraan itu umumnya rata-rata kita pakai 10 tahun. Itu basic rule. Ya, 10 tahun. Tetapi lebih dari 10 tahun itu juga masih bisa layak jalan kalau betul-betul kendaraan itu terawat dengan baik gitu. Ya. Khusus kalau di perusahaan Sidomulyo ini ada batasan usia kendaraan, Pak? Nah, kita juga ada kendaraan yang kita pakai pada usia 10 tahun. Tetapi juga kadang-kadang kita juga ada misalnya recondition kendaraan itu. Ya kan? Kita juga menjajaki gitu. Ya kan, bagaimana kendaraan-kendaraan ini. Umumnya yang kita ganti itu bukan dilihat dari segi apa-apanya, dari segi teknologinya. Jadi kendaraan itu kan berubah, teknologi berkembang terus. Jadi kalau kita tidak meremajakan kendaraan itu, kita terkebelakang. Jadi kita nggak bisa menjalankan kendaraan itu dengan efisien, dengan ekonomis gitu. Artinya perusahaan sudah menetapkan spesifikasi khusus untuk yang angkutan B3, Pak, yang Ya. Ya. Khusus kalau untuk drivernya sendiri, Pak, itu kan secara lisensi atau sertifikasi kan beda dengan pengemudi yang lain, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, untuk B3 ini seperti apa, Pak? Iya, kalau driver itu kita sangat mengacu kepada maksimum jam kerja mereka. Sebetulnya kan pada umumnya 8 jam kerja. Tetapi kadang-kadang juga mungkin kita bisa tambahkan sampai maksimum 2 jam. Maksimum 2 jam. Setelah itu dia mesti shift, ganti atau stop istirahat. Tentunya kan kalau untuk standar safety untuk driver B3 ini kan berbeda sekali dengan driver kargo pada umumnya, Pak. Iya. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi kalau driver B3 ini pertama kali tentu driver itu harus tahu produk apa yang dibawa oleh driver itu. Karena chemicals ini kan bermacam-macam tingkat bahayanya. Dan mereka itu perlu mendalami juga chemicals ini. Kalau seandainya kendaraan ini misalnya terguling, apa langkah-langkah preventifnya mereka harus tahu, sehingga mereka pun bisa mengamankan lingkungan sekitarnya dan mereka sendiri. Kalau dari pengalaman dari perusahaan atau mungkin perusahaan lain, Pak, di luar perusahaan Bapak, rata-rata ketika ada insiden itu misalnya dari pengemudi, ya, Pak, itu karena apa, Pak? Karena fatigue, karena kompetensi atau apa, Pak? Ya, sebetulnya kecelakaan itu kita bisa evaluasi ya, penyebabnya apa gitu. Penyebabnya cuma 2 aja. Kesalahan daripada sarana dan kesalahan daripada operator. Jadi kalau operatornya tingkat disiplinnya, pengetahuannya, bagaimana dia mengendarai kendaraan B3 ini nggak sesuai dengan apa aturan mainnya, ya pasti akan bercelaka. Jadi B3 ini sangat penting, dia itu apa, tidak odol, ya, tidak overdimensi, tidak overload, ya kan, dia harus clear, ya, sesuai dengan kompromi, ya, Pak. Ya, nggak boleh tawar menawar lagi. Jadi ya kalau dia sudah overload, kalau overdimensi, ya kan, kendaraan itu tidak safety. Jadi kalau sudah tidak safety, ya tidak layak di jalan raya gitu. Jadi pentingnya pemerintah, ya kan, menegakkan aturan. Kita punya pemerintah cuma ngomong tok aja, odol, tapi dia nggak bisa merealisasikan odol itu. Jadi driver ini ketika dia udah layak jadi driver untuk B3, dia punya lisensi apa aja, Pak, selain SIM? Dia ada sertifikatnya. Tapi pada umumnya itu diharuskan sekarang. Misalnya apa, Pak? Apa saja yang harus dimiliki untuk driver B3, Pak? Ya, mereka harus training dulu. Training, Pak? Training dulu. Tapi kalau saya lihat juga trainingnya juga enggak ini sebetulnya, ya kan, chemicals ini banyak ragamnya, banyak macamnya. Jadi driver kita itu knowledge-nya ya, tingkat
pengetahuannya umumnya rata-rata SMP ke bawah. Iya kan? Jadi bagaimana dia bisa dididik dengan baik? Dia tidak akan mungkin bisa tahu mengenai chemicals beratus macam daripada kimia-kimia itu. Jadi driver khusus B3 ini dituntut untuk tahu apa yang dimuat. Iya, apa yang dia angkut, ya kan? Tujuannya apa, Pak? Tingkat bahayanya apa? Jadi misalnya, sebetulnya aturannya itu ada. Driver itu hanya membawa dari titik A ke titik B. Jadi selama pengisian, selama bongkar, dia nggak boleh pegang-pegang. Dia cuma membawa produk itu dengan selamat dari A ke B. Sesudah itu operator yang membongkar loading dan unloadingnya. Nah, jadi terkadang mereka dibantu. Ada juga chemicals yang kena tangan bisa cacat tangan, bisa burn ya, kebakar tangannya. Itu kan nggak boleh, mesti ada baju, harus ada kacamata, ya kan, jangan sampai terpecik di mata mereka jadi bahaya gitu. Nah itu yang penting. Tapi pada umumnya ya sampai sekarang ya begitu-begitu aja. Dan itu jumlah untuk driver yang memang dia kompeten di angkutan B3 itu tidak banyak ya, Pak? Ada. Ya. Bagaimana perusahaan meregenerasi untuk dapat driver baru, Pak? Atau iya, jadi driver tuh harus di-train dulu. Itu aturan mainnya. Jadi kalau driver itu tidak ada license ya, sertifikatnya, dia tidak berhak, tidak boleh bawa kendaraan itu. Tapi kan knowledge-nya harus tahu ya. Jadi produknya apa-apa. Jadi di pendidikan itu ya, sekalipun dia sudah punya sertifikat ya B3, tapi kalau kita tanya dalam mengenai ini, dia pasti nggak bisa jawab. Nah itu yang harus kita improve lagi, ya kan. Tentu bertahap ya, mengimprove driver. Itu dari sisi driver, Pak. Ya. Untuk perizinan usaha sendiri itu ada lagi. Okay. Ya, dari perhubungan darat. Jadi dan izinnya juga harus ada izin khusus untuk kendaraan mengangkut B3. Dan itu tidak sembarangan perusahaan dapat itu, Pak ya? Nggak boleh. Sekarang mungkin ada berapa perusahaan yang sudah dapat izin atau? Oh banyak ya. Kan kita ada di 34 provinsi ya. Banyak. Saya sendiri nggak ngikutin berapa banyak. Tapi dengan adanya kemarin perubahan daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu, yang tadinya fly ash itu kan abu batu bara. Abu batu bara itu kan basicnya dari kayu. Jadi fly ash ini dimasukkan ke dalam limbah. Itu juga aneh. Tetapi kemarin sudah dicabut, udah bukan masuk di kategori limbah lagi. Jadi kadang-kadang limbah ini juga mesti diproses. Ya kan, limbah itu jadi high cost jadinya, ya kan. Jadi seperti dulu di Riau, di Chevron Caltex dulunya, dia spray jalannya itu pakai jalan tanahnya itu pakai dia bilang tai minyak, sebetulnya crude oil itu. Nah tanahnya itu juga harus diproses lagi, just burn aja, dibakar aja sebetulnya, cuma itu aja. Tapi itu kan jadi proyek kan. Nah, itu. Pak, sebenarnya kalau untuk struktur cost dari perusahaan B3 ini kan beda dengan perusahaan kargo pada umumnya, Pak. Kalau khusus untuk pemenuhan standar cost atau perangkatnya itu berapa persen, Pak, dari seluruh total struktur cost yang ada gitu, Pak? Ya sebetulnya kalau kita lihat lagi pandemi ini misalnya, masker kita nih nggak boleh throw away kayak begitu aja masker ini. Itu bagian ya kan? dari safety. Ini B3 juga, ya kan, limbah berbahaya juga nih, masker, jarum suntik, rumah sakit punya verban atau apa, itu semua B3. Dan itu mesti di burn, paling nggak, kalau nggak salah saya 800-900 derajat Celcius. Sekalipun masker kita ini kalau di burn begitu aja dia kobong, tapi mungkin kuman-kumannya belum bisa mati gitu dengan temperatur gitu ya, bisa berpindah kuman-kumannya. Ya. Dengan pandemi ini kan
termasuk yang terdampak ya Pak. Itu tidak dari perusahaan tidak mengurangi cost untuk safety itu Pak ya, tanpa kamu. Iya, mungkin secara industri ya di chemicals mungkin ada penurunan karena kan daya beli toh, ya kan di pandemik ini juga kan aktivitas turun ya 30% lah kita anggap, ya kan ada dampaknya. Tetapi dampak yang lain juga naik kan kalau di B3 ini. Ya limbah rumah sakit naik. Oh ya. Temu begitu juga. Jadi artinya cost untuk pemenuhan standar safety ini tidak dikurangi Pak karena turunnya. Ya umumnya di B3 ongkosnya itu variabel di atas standar kargo lah. Kira-kira 15-20%. 15% untuk pemenuhan safety aja Pak ya? Iya, 15-20% di atas kargo umumnya. Sebab kargo umumnya kan mereka bisa overloadnya juga luar biasa. Ya. Sampai hari ini mungkin Pak perusahaan-perusahaan di luar Sido Mulyo Selaras apakah untuk muatan yang B3 ini menjadi pasar yang menarik untuk perusahaan kargo yang lain Pak untuk masuk? Memang B3 ini sangat menarik karena dia punya cost kan lebih mahal, ya kan harus dibayar lebih mahal. Tetapi juga untuk mendapatkan, ya kan customernya nggak mudah, karena fabrikan atau industri-industri kimia ini juga memilih perusahaan mana yang disiplinnya tinggi, mana yang safe. Faktor risiko juga diperhitungkan Pak ya? Betul, dia trust. Ini bisnis trust. Dia nggak trust, you mau murah juga dia nggak kasih. Dan pada umumnya di Sido Mulyo Selaras nih dia punya customer tuh yang gede-gede dan juga udah lama sekali. Jadi di sana kita nilai bahwa kenapa mereka mau nggak mengganti-ganti gitu. Karena kepercayaan tadi kepada Sido Mulyo Selaras. Ya trust, ya Pak. Kalau orang lain dalam pandemik ini kadang-kadang industri itu nawar nih ongkos kirimnya supaya ditekan lagi. Kalau di B3 saya rasa enggak. Di Sido Mulyo Selaras malah kita minta naik, ya mereka juga kasih naik. Mereka juga menyadari bahwa operational cost selama pandemik ini juga naik. Kalau mereka tidak kasih naik, ya mereka tidak bisa mendapatkan satu layanan yang baik gitu, ya yang bisa diberikan oleh Sido Mulyo Selaras. Baik, terakhir mungkin Pak, khusus untuk yang B3 ini dengan ketidakpastian pandemi ini kapan selesai kan, pasti perusahaan tetap gimana caranya untuk efisiensi secara cost Pak ya, yang termasuk terpengaruh dari cost dari safety itu sendiri. Ada plan tersendiri Pak dari mungkin Bapak sebagai komisaris untuk gimana perusahaan tetap safety tapi secara bisnis tetap aman gitu Pak? Ya, jadi kalau kita di Sido Mulyo Selaras ini safety number one. Apapun kita tidak membiarkan kendaraan yang tidak safety berjalan, karena itu cenderung efeknya jelek ke perusahaan kita dan kedua untuk customer kita. Jadi misalnya ban, misalnya, ya kan, syarat bannya, ya tidak boleh overload. Ban itu kalau dipakai overload, anytime kan bisa bercelaka ya. Apalagi yang long distance, ya kan. Nah, termasuk operator. Jadi kalau kita paksakan operator overtime lembur, fisiknya turun. Dan kalau fisiknya turun, dia juga mudah bercelaka di jalan raya. Baik, terima kasih Pak Gani. Mungkin langsung beralih ya Pak ya ke topik selanjutnya tentang mobil listrik Pak.